Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Gimana harinya teman-teman? Semoga lebih menyenangkan dan lebih bahagia ya. Amin amin amin. Bahagia itu kita harus gini, tolak ukur bahagia itu setiap orang beda-beda. Jadi kadang ada orang yang bahagia dengan cara A, dengan cara B gitu, dengan cara C, ada banyak hal deh gitu kan. Kalau teman-teman nanya sama aku, Mbak Fit, bahagianya apa ya? Bahagianya apa ya? Bahagianya ya di rumah aja sih. Enggak ya, apa ya bahagianya? Kadang kadang bisa diungkapkan, kadang nggak bisa diungkapkan ya, banyak hal seperti itu ya. Pokoknya apapun itu, semoga teman-teman selalu bahagia, selalu eh, lebih optimis untuk melangkahnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini temanya itu aku mau ngebacain tentang sebentar. Lupa kan? Hal indah atau hal bahagia apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Jadi, hal indah atau hal bahagia apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini untuk teman-teman semuanya. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan mulai kocok kartu aku. Nah, oke, aku akan tebar. Dan seperti biasa aku akan pilih kartu aku, dimulai dari nomor satu dulu. Kira-kira hal indah atau bahagia apa yang akan terjadi kepadamu di tahun 2021? Aku akan pilih kartu nomor satu. Nah, teman-teman kan aku berdiriin susah nih ya. Nah, nanti kalau misalnya itu eh apa ya namanya, kalau jatuh-jatuh mohon maaf ya. Karena memang ini agak-agak licin mejanya. Ini nomor satu tuh, oke, aku rapin dulu. Atau gini aja dulu, sebentar ya. Ini nomor dua. Ini nomor tiga. Oke, ini nomor 4. Sebentar. Nah, sebelum aku taruh di bawah, teman-teman silakan pilih dulu nomor 1, 2, 3, dan 4. 4, 3, 2, dan 1. Kira-kira hal baik dan hal indah apa, kira-kira hal indah atau hal bahagia apa yang akan terjadi kepada teman-teman di tahun 2021? Monggo silakan, 15 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah teman-teman. Aku akan mulai bacain nomor satu, tapi sebelumnya nomor 2, 3, dan 4 itu aku turunin ya, karena aku takut jatuh. Nih, ini nomor 2 ya teman-teman ya. Ini nomor 3 tuh kan langsung jatuh sendiri. Sebentar. Nomor 3 dan ini nomor 4, bentar. Nah, aku akan bacain dimulai dari nomor 1 dulu yang ini. Hal baik apa? Wow, ada kartu perayaan, guys. Wah, ini bahagia sekali nih yang pilih nomor 1. Kira-kira ada apa sih yang terjadi, kebahagiaan apa, hal indah apa yang terjadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1? Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku lihat yang pertama itu ada gambaran sebuah pernikahan atau sebuah perayaan. Perayaan itu bisa diartikan anniversary hubungan berpacaran kalian. Terus ada gambaran juga ke arah pernikahan. Terus aku juga lihat di sini ada hasil karya kalian dihargai orang lain.
ibarat kata mungkin viral ya, mungkin viralnya juga viral sesuatu hal yang positif ya gitu. Ya aku jelasin dulu, yang pertama itu adalah ada gambaran pernikahan, mungkin artinya adalah lebih kecenderungan ke arah alhamdulillah teman-teman yang mungkin sudah merasakan sudah menjalani sebuah hubungan yang cukup lama dengan pasangan, sudah 1 2 3 4 5 bahkan 7 tahun atau 8 tahun, pada akhirnya bisa berlabuh di atas sebuah pernikahan. Alhamdulillah juga tahun ini juga ada gambaran pernikahan, karena memang aku melihat ya ada unsur pernikahan. Jadi ada gambaran keseriusan dari kalian untuk langkah-langkah ke depannya untuk sebuah pernikahan atau sebuah hubungan yang serius lagi atau kehidupan yang baru lagi. Alhamdulillah tidak terlalu banyak halangannya, mungkin halangannya salah satu itu adalah COVID-19 gitu kan, tapi ya mungkin insya Allah sebelum pas puasa juga insya Allah COVID-nya bisa hilang ya, amin ya robbal alamin. Jadi biar teman-teman bisa melangsungkan resepsi pernikahan, amin. Itu sih aku lihat untuk segi kehidupan percintaannya. Terus aku juga lihat di sini ada gambarannya hasil karya. Artinya adalah ada sesuatu hal yang mungkin selama ini teman-teman sudah idam-idamkan, menghasilkan sesuatu. Contoh gini deh, contoh hasil karyanya itu adalah teman-teman selama ini usaha nih, usahanya teman-teman ternyata ngerasain ya Allah jatuh bangun, naik turun, nombok dulu, ngutang maksudnya ngutang sama tabungan, nanti dibayar sampai pada akhirnya teman-teman ngerasain yang namanya alhamdulillah nggak perlu ngutang, nggak perlu nombok, ternyata sudah bisa putar keuangannya. Jadi ibarat kata ada hasil dari jerih payah usaha yang teman-teman lakukan, dan itu memberikan efek yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat positif. Dan efek itu juga alhamdulillah memberikan langkah yang baik untuk kedepannya, bahkan efek itu juga memberikan rezeki yang baik buat kehidupan kamu yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi memang aku lihat lebih cenderung ke arah ada hasil dari setiap usaha yang sudah pernah kamu lakukan. Jadi di tahun ini ada rezeki bahagia buat kamu, rezeki nomplok juga mungkin buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1, dan rezeki lainnya yang bikin kamu sangat-sangat bahagia. Terus untuk teman-teman yang pilih nomor 1 juga yang mungkin sudah menikah dan mengidam-ngidamkan keturunan, semoga segera dibeli di tahun ini ya, karena gambar kartu aku di tahun ini ada sebuah kelahiran. Artinya adalah berarti ada gambaran teman-teman bisa hamil di tahun ini, dan ada kartu kelahiran di tahun ini juga, amin. Dan semoga aja kelahiran tersebut bisa memberikan efek yang sangat bahagia dan sangat baik buat teman-teman semua. Jadi kalau aku lihat sih alhamdulillah nomor 1 ini baik banget ya, maksudnya hal indah dan hal bahagia apa sih yang bisa terjadi padamu di 2021 ini ya, pernikahan, sebuah kelahiran atau kehamilan, dan sesuatu hal yang menghasilkan dari segi materi yang mungkin selama ini teman-teman sudah perjuangkan dan hasilnya baru bisa dirasakan di tahun 2021 ini. Itu sih kalau aku lihat untuk kehidupan keuangan ya, atau hal indah apa sih yang terjadi sama teman-teman. Oh ya, satu lagi, mungkin untuk teman-teman yang single juga di sini bisa punya pacar, karena memang gambar kartu aku ada indikasi perayaan atau jadian ya. Jadi perayaan itu bukan harus diartikan untuk pernikahan, tapi bisa jadi diartikan untuk sesuatu hal yang baik. Aku lihat, oh sama satu lagi gini, tahun ini juga ada tahun kelulusan nih buat teman-teman nih yang mungkin udah skripsi, udah hampir di DO atau apalah ya namanya. Di sini ada juga istilah kasarnya kebahagiaan kamu bisa lulus skripsi atau tesis kamu gitu kan, atau doktor kamu. Jadi yang pasti tahun ini tahun kebahagiaan untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Paling tidak apa yang sudah kamu harapkan itu bisa terjadi ya. Tadi contohnya sebuah pernikahan, terus ada gambarannya yang jomblo jadian, terus ada gambarannya yang teman-teman udah berusaha jatuh bangun ngalur ngidul, alhamdulillah ada hasilnya di tahun ini. Ada sebuah kelahiran atau kehamilan, ada sebuah kelulusan dari teman-teman yang mungkin selama ini tesisnya pending atau skripsinya pending, alhamdulillah tahun ini bisa selesai semuanya, amin ya robbal alamin. Itu dia nomor 1. Nah, aku akan bacain sekarang di nomor 2. Sebentar. Nih ya, nomor 2. Hal indah apa sih yang terjadi? Oke. Kalau hal indahnya di sini alhamdulillah sih, kalau aku lihat dari kartu aku banyak juga hal indahnya, walaupun diselingi dengan ujian juga ya. Sebenarnya hampir sama ya, semua juga ada ujiannya. Ujian yang pertama aku lihat untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2 itu adalah merasa dimanfaatkan atau merasa kehilangan sesuatu dari apa yang sudah teman-teman lakukan atau kerjakan. Merasa kehilangannya itu apa? Contohnya teman-teman sudah
mati-matian nabung atau mati-matian usaha, terus teman-teman tiba-tiba investasi sama orang lain, tau-taunya uangnya dibawa kabur. Jadi istilah kasar teman-teman cuma dimanfaatin doang. Terus ada juga mungkin teman-teman dimanfaatin sama pasangan, dalam arti adalah saat dia susah gitu kan, dia selalu kamu temenin, kamu bantu gitu kan. Mungkin saat dia sudah dapat pekerjaan yang enak, malah kamu ditendang. Ada sih hal-hal seperti itu juga. Tapi di balik itu semua banyak hal kebahagiaannya. Yang pertama aku lihat ada kartu promosi jabatan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga di tahun ini teman-teman yang bekerja atau paling tidak teman-teman yang mau mencari pekerjaan, di sini ada promosi jabatan. Artinya adalah teman-teman yang sudah bekerja ada kesempatan untuk bisa naik jabatannya. Terus teman-teman yang belum bekerja ada gambarnya referensi dalam hal pekerjaan, atau kemungkinan besar bisa langsung keterima karena dipromosikan sama keluarga, teman, kerabat atau pasanganmu. Terus yang tadi yang kedua juga aku lihat ada kartu promosi jabatan. Semoga aja untuk kamu bisa dipromosikan jabatan dari kamu yang masih mungkin karyawan kontrak. Ada gambarnya karyawan tetap, paling tidak karyawan tetapnya itu adalah teman-teman tahu teman-teman harus ngapain dan harus bagaimana gitu loh. Jadi kalau aku lihat sih seperti itu, positifnya seperti itu ya. Jadi apa ya, ada promosi jabatan dari karyawan kontrak jadi karyawan tetap, atau yang sekarang ini kamu hanya staff bisa jadi naik untuk asisten supervisor atau supervisor atau leader. Amin. Terus yang kedua juga aku lihat ada gambaran teman-teman dapat pekerjaan nih. Dapat pekerjaannya tuh pekerjaan apa? Cuma memang gambarannya sih bisa keluar kota, tapi dari segi salary lumayan nih, sangat-sangat fenomenal. Artinya adalah alhamdulillah banget nih, dari segi salary bisa dibilang besar untuk kalangan teman-teman yang baru terjun ke pekerjaan. Terus aku juga lihat di sini ada indikasi juga ya, aku lihat dari gambar kartu aku, teman-teman akan punya pacar juga nih gitu kan, pilih nomor 2. Maksudnya ada hubungan serius untuk kedepannya. Salah satunya itu adalah ya teman-teman bisa punya pacar, aku lihatnya, dan teman-teman bisa memiliki kekasih hati, kekasih hati yang paling tidak teman-teman mau melangkahnya, dan paling tidak teman-teman tahu untuk apa aja sih yang harus teman-teman lakukan untuk segi percintaan gitu. Jadi ya sebenarnya sih dibalik ada ujiannya juga untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, tapi alhamdulillah banyak hal baik, hal positif yang akan teman-teman lakukan, yang akan teman-teman dapatkan juga dan menghasilkan ya. Mungkin salah satunya tadi aku bilang dapat pekerjaan baru dengan salary lumayan, dapat gambaran juga bisa langsung bisa jadi karyawan tetap, ada gambarannya juga promosi jabatan, bisa naik posisi dari jabatan yang ada gambarannya juga bisa melepas masa jomblo atau masa kesendirian gitu kan. Alhamdulillah sih yang pilih nomor 2 semuanya masih dalam baik-baik aja ya. Ujian tadi sudah aku jelaskan sedikit besar ya, ada ujian, tapi hal indah atau hal bahagianya bisa sudah teman-teman rasakan ya. Paling tidak teman-teman tahu langkah-langkah apa aja yang akan teman-teman ambil, dan teman-teman juga tahu sesuatu halnya. Bahkan ya untuk teman-teman yang tadi aku bilang ada unsur teman-teman dapat pekerjaan, itu gambaran kartu aku ada tulisannya sesuatu hal yang baru akan kamu kerjakan atau sudah mulai kamu kerjakan akan berhasil, awal dari kesuksesan. Alhamdulillah ada rezekinya gitu kan. Mungkin balik lagi di sini sama aja seperti teman-teman yang notabene pekerjaannya marketing gitu kan, yang selama ini sulit untuk mencari closingan, apalagi pandemi kayak gini kan. Nah, alhamdulillah di sini mulai banyak closingannya, jadi udah bisa mulai nabung. Jadi gini loh, banyak hal dari pekerjaan yang mungkin kepending hasilnya di tahun lalu, tahun ini bisa merasakan. Itu dia aku lihat untuk teman-teman yang pilih kartu di nomor 2. Sebentar ya. Nah, untuk yang nomor 3 nih, tahun ini aduh kok ini nggak bahagia ya, tapi nanti aku tambahin, ambil 2 kartu dulu ya, kira-kira ada hal apa ya. Mungkin ini lebih antisipasi yang pertama adalah, mungkin antisipasi hal pertama ini bisa dibilang bahagia. Teman-teman akan tahu seseorang yang menjadi musuh dalam selimutnya teman-teman. Contohnya aku, waduh, aku tahu nih musuh dalam selimut aku siapa. Oke, jebret A gitu kan. Udah oke, jebret A gitu kan. Ternyata aku gini, oh ya Allah terima kasih ya. Untung aja aku kemarin baru mau cerita sama dia tentang masalah aku sama si emas. Ternyata Allah ngasih hal ini, Allah menunjukkan kalau misalnya dia memang indikasi musuh dalam selimut, ya pada akhirnya aku tidak, istilah kasarnya, aku tidak
bukan nakal ya, tapi aku pada akhirnya mengetahui, jadi aku tahu langkah apa aja yang harus aku ambil ya. Alhamdulillah sih positif banget ya. Alhamdulillah ini malah menolong teman-teman keluar dari malapetaka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertolongan juga yang aku lihat dari kartu aku. Juga ada pertolongan juga. Salah satu itu adalah uang haram nih teman-teman. Artinya adalah ada godaan teman-teman nih untuk korupsi. Hati-hati banget, ada godaan teman-teman nih untuk apa ya, amit-amit ya, uang haram. Jadi ya hal bahagia ini ya, ya teman-teman bisa tidak terperangkap dari uang haram tersebut gitu. Maksudnya tidak ikut-ikutan uang haram tersebut. Contohnya gini, teman-teman kerja di bagian A. Di bagian A ternyata ada seseorang yang ngajakin teman-teman untuk udahlah ambil aja nih barang, toh kita kalau ngambil 2 apa 3 apa 5 kan kita nggak ketahuan gitu. Oke, ngambil 2 atau 3 nggak ketahuan, tapi kalau setiap hari ya bisa aja ketahuan guys. Nah, tapi alhamdulillah kamu menolak ajakan tersebut. Sehingga kamu terhindari dari malapetaka besar dari sebuah pekerjaan kamu, masalah pekerjaan kamu yang alhamdulillah kamu baik-baik saja. Sekalipun kamu misalnya diperiksa sebagai saksi, paling tidak kamu tidak terjerumus karena memang tidak ada barang bukti yang kamu ambil, atau tidak ada barang bukti juga yang memang kamu lakukan. Jadi hal bahagia itu adalah kamu terhindar dari sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal unsur penipuan, dan sesuatu hal musuh dalam selimut. Artinya kamu tahu teman kamu itu brengsek atau tidak, jahat atau tidak, baik atau tidak. Nah itu dia. Jadi gini loh teman-teman, hal baik, hal indah itu yang aku tadi bilang kan, bahagia kalian tuh bahagia yang kayak apa gitu. Kalau aku misal bahagianya beli tas gitu kan, itu aku udah bahagia gitu. Tapi kalau orang lain kan ada bahagianya juga bahagia lain gitu, yang bukan berarti sama seperti aku. Nah itu gitu. Jadi sama juga untuk teman-teman yang lain. Kalau aku lihat dari gambar kartu aku, paling tidak teman-teman yang pilih kartu nomor 3 ini, kalian terhindari dari sebuah masalah besar. Kalian terhindari dari masalah di mana banyak sesuatu hal yang tidak baik yang bisa terjadi ke depannya. Yang tadi aku sudah contohkan, kamu alhamdulillah mengetahui musuh dalam selimutmu siapa, temanmu yang jahat itu siapa, kamu akhirnya tahu. Jadi kamu tahu bagaimana kamu bersikap terhadap dia. Terus kamu terhindari juga dari unsur korupsi karena ajakan teman, tapi pada akhirnya kamu tidak mengikuti ajakan teman kamu tersebut. Alhamdulillah kamu bisa terhindar dari suatu bentuk malapetaka atau penjara, atau suatu bentuk istilah kasarnya yang berhubungan dengan pokoknya masalah hukum deh. Iya, alhamdulillah banget. Terus mungkin yang aku juga di sini bisa jelaskan juga, di sini ada unsur godaan wanita atau godaan, saya tidak bilang wanita aja, oke saya bilang gini aja deh, godaan pria idaman lain atau wanita idaman lain. Alhamdulillah kalian bisa menghindarinya. Dari hindaran tersebut alhamdulillah ada rezeki bagus yang bisa kamu dapatkan. Contohnya rezeki bagus itu apa? Salah satunya itu adalah insya Allah rezeki yang bisa kamu dapatkan yaitu dari segi dari segi amit-amit ya, mungkin terjerumus dalam kehidupan yang tidak baik. Oke, kalau misal teman-teman kayak mungkin ada pil atau will gitu kan, pasti kan teman-teman akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik. Contohnya kalian akan boros, kalian akan selalu bohong, kalian akan selalu bilang, oh ini barangnya saya beli pada kamu dikasih gitu kan. Jadi ya pokoknya terhindari dari sesuatu hal negatif atau godaan wanita lain gitu kan. Jadi di sini atau godaan pria lain, jadi sehingga membuat teman-teman jadi bisa bersyukur lah ya. Jadinya alhamdulillah ya Allah, gue happy banget gue bisa menghindari sesuatu hal ini. Paling tidak gue tidak kehilangan keluarga gue tidak kehilangan duit gue gitu lah, istilah kasarnya seperti itu. Jadi yang nomor 3, jangan teman-teman lihat kok bahagianya nggak beli ini nggak beli itu ya, tapi kan bahagianya ini malah jauh lebih bahagia dibandingkan kamu harus bisa beli ini beli itu. Karena apa? Kamu terhindar dari masalah hukum untuk masalah korupsi. Kamu jadi tahu teman kamu yang musuh dalam selimut itu siapa. Kamu juga jadi bisa terhindar dari wanita idaman lain atau pria idaman lain. Terus kamu juga bisa terhindar lagi juga dari sesuatu hal yang istilah kasarnya hampir untuk menjerumuskan kamu. Pokoknya banyak hal deh. Jadi ya hal indah atau hal bahagia apa yang terjadi kepadamu di tahun 2021, kamu terhindar dari sesuatu hal yang bisa aku sebut itu adalah malapetaka atau unsur hukum atau penjara. Amit-amit coba Mbak ya. Itu nomor 3 penting banget. Jadi bahagia itu ya itu yang tadi aku selalu bilang, bahagia itu setiap kepala manusia itu beda-beda untuk rasa bahagianya. Jadi ya
Alhamdulillah. Nomor 3, cara bahagianya adalah terhindari dari sesuatu hal yang tidak baik. Itu nomor 3. Sebentar, nomor 4 sekarang. Yang terakhir, nomor 4 adalah wow, ada kartu sebuah perjalanan nih, gitu kan. Ada liburan tipis-tipis atau perjalanan tipis-tipis yang akan kamu lakukan, siap terdiri ke tengah masyarakat dan kekuatan religi. Yang pertama aku lihat dari gambar kartu aku, unsur kebahagiaan apa sih yang kamu dapatkan? Yang pertama, insya Allah ada kartu perjalanan. Perjalanan itu yang aku lihat adalah ada gambarannya insya Allah pandemi selesai, ada gambarannya ke luar negeri, ada gambarannya umroh atau menaikkan ibadah haji, atau teman-teman yang non muslim ada gambarannya mengunjungi tempat-tempat sakral atau keagamaan dari agama masing-masing. Terus aku juga lihat di sini teman-teman pada akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Terus teman-teman juga ada gambarnya serius untuk berumah tangga gitu. Terus teman-teman juga ada gambarannya bahagia gitu. Jadi aku lihat sih bercampur aduk semuanya ya. Maksudnya gini loh, bercampur aduk semuanya itu adalah ada indikasi alhamdulillah kebahagiaannya itu salah satunya itu adalah jalan-jalan atau mengunjungi tempat ibadah yang sakral untuk agama teman-teman masing-masing. Terus keduanya bisa memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain, ada unsur juga ke arah keseriusan atau pernikahan. Terus ada juga kekuatan religi gitu kan, artinya dari segi ibadah bagus, sosialnya bagus. Di kartu aku bahkan di sini pendidikannya bagus. Mungkin arti pendidikan bagus, teman-teman bisa lulus skripsi tahun ini, lulus sidang tahun ini, terus atau teman-teman bisa keterima S2 beasiswa. Itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa ya, sebuah pencapaian yang alhamdulillah banget. Belum tentu orang bisa dapat beasiswa dari untuk S2 kan, untuk apa ya namanya, kuliah lagi S2 misalnya seperti itu. Jadi ya itu sesuatu hal yang menakjubkan banget. Terus aku juga lihat di sini untuk nomor 4 juga lebih, nomor 4 itu pencapaian dari sebuah agama, keagamaan ya, dalam arti gini ya, mungkin teman-teman yang udah mengharap banget untuk bisa ibadah umroh, alhamdulillah ada penerbangan ke Saudi Arabia yang mungkin dibuka, atau teman-teman juga yang mungkin non muslim punten mau ke Yerusalem, mungkin ada kesempatan ke sana, atau teman-teman yang agama lain, Buddha atau Hindu gitu kan, mau mengunjungi tempat ibadah lainnya. Alhamdulillah ada pencapaian dari sebuah kehidupan religinya teman-teman. Terus ada pencapaian juga dari jalan-jalan, teman-teman pengen target bisa ke luar negeri, insya Allah bisa. Bahkan dari gambar batu aku, insya Allah di nomor 4 bisa memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Dan ada itikat untuk keseriusan untuk kedepannya dalam hal percintaan. Bahkan dari gambaran batu aku di sini insya Allah ada salah satu harapan atau list mimpinya teman-teman yang jadi nyata. Mungkin salah satunya itu adalah kalau jadi nyata itu tiba-tiba teman-teman gajinya bisa 2 digit, atau misal teman-teman juga ada harapan baik misalnya kayak mimpi jadi kenyataan bisa beli rumah. Nah itu dia banyak pencapaian yang aku lihat, hal indah atau hal baik yang bisa teman-teman dapetin di tahun 2021 ini. Bahkan ada teman-teman juga yang bisa kebeli kendaraan baru atau ganti kendaraan yang sudah lama. Misal teman-teman pakainya motor, alhamdulillah teman-teman bisa naik mobil, beli mobil gitu, atau teman-teman mobilnya A gitu kan, bisa di-upgrade jadi A+. Wah, pokoknya ada suatu bentuk kebahagiaan yang teman-teman pilih di nomor 4. Jadi alhamdulillah nomor 4 juga kebahagiaannya itu adalah yang pertama bisa mengunjungi tempat ibadah atau sakral dari umat manusia di seluruh Indonesia, di seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Yang kedua ada siap terdiri ke tengah masyarakat, teman-teman bisa buka usaha, ada unsur pernikahan juga. Terus kekuatan religinya teman-teman, kehidupan religi, kehidupan keagamaan teman-teman lebih baik lagi. Terus udah gitu ada kelulusan untuk S2-nya atau dapat beasiswa untuk sekolah lagi. Terus aku juga lihat ada mimpi jadi kenyataan, salah satunya bisa kebeli sesuatu hal yang berhubungan dengan kendaraan motor atau mobil baru atau tidak. Terus yang ketujuh mungkin bisa juga memiliki sebuah properti, entah itu rumah atau apartemen. Amin ya robbal alamin. Itu dia hal indah atau hal bahagia apa yang akan terjadi sama teman-teman di tahun 2021. Semoga bisa memotivasi teman-teman, semoga bisa memberikan efek doa dahsyat buat teman-teman semua. Semoga apa yang aku bacain ini juga bisa menjadi mimpi jadi kenyataan buat teman-teman semuanya. Semoga aja Allah meridhoi apa yang aku baca semuanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang heyo.